Kalau lu tidak suka dengan keluarga mertuanya, bahas di topik itu aja. Hola netizen yang tercinta. Musisi ternama Firsa Besari membagikan postingan menyinggung soal bau ketek, diduga menyindir istri Kaisang Pangarep Erina Gudono. Dalam postingannya itu, Firsa Besari menyebut bahwa sosok yang tengah ramai disindir netizen yang berbakti soal bau ketek dan bau badan tersebut sudah susah payah mempromosikan dirinya sendiri dengan pencitraan positif. Namun, kata Firsa Besari, sosok itu malah dikatain bau ketek oleh satu negara. Jadi kepikiran, susah payah self-branding malah dikatain bau ketek sama satu negara. Ya, begitulah tweet Firsa Besari. Lewat akun media sosialnya juga, Firsa Besari membagikan foto tangkapan layar yang memperlihatkan seorang netizen yang budiman mengirimkan DM kepadanya. Isi DM tersebut tampak netizen yang berbakti mempertanyakan perasaan Firsa Besari apabila istrinya yang disindir soal bau ketek. Menjawab pertanyaan itu, Firsa Besari mengaku akan menanggapi sindiran itu dengan santai. Sebelumnya, sosok istri Kaisang Pangarep Erina Gudono menjadi buah bibir netizen yang budiman lantaran diisukan bau ketek dan bau badan. Bahkan saat isu terkait Erina itu beredar luas di publik, netizen yang budiman pun menggaungkan tagar bau ketek oligarki di media sosial X. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Firsa Besari jadi kepikiran, susah payah self branding, malah dikatain bau ketek sama satu negara. Kepo lah gua cari tahu nih orang siapa. Secara akunnya juga kan udah centong biru. Oh alah, ternyata cowok, penyanyi pula dia. Emang sih dia nggak ada nyebut nama ya, tapi kan yang lagi heboh soal perketian sekarang tuh si Erina kan ya. Cowok kok nyinyir. Makin kepo lah gua, mampir dong gua ke IG-nya. Ada story kayak gini. Jadi kayaknya dia tuh diundang di salah satu acara, abis tuh panitianya tuh minta kalau acara ini tuh jangan sampai digunakan untuk kepentingan politik tertentu, tidak menampilkan unsur kampanye, gimmick-gimmick terkait isu politik baik berupa lagu, narasi, konten visual, serta speech di atas panggung. Terus dia tulis pesan dari penyelenggara acara, mohon maaf kawan-kawan, ada nasib band, kru, vendor, dan buruh panggung lainnya yang dipertaruhkan alias haduh. Jadi mau lo apa Firsa? Lo nyanyi sambil kampanye gitu? Lo mau kampanye apa? Pilpres sudah beres Firsa, ini tinggal nunggu pelantikan aja. Kita tuh sekarang udah bukan yang namanya tim siapa-siapa, kita semua tuh rakyat Indonesia. Background panggungnya peringatan darurat, kita kawal putusan MK. Astaga naga Firsa, setelah gue cocok logi, jangan-jangan cuitan lo yang tentang perketian ini ada kaitannya sama capres lo yang kalah gitu ya? Bahwa selera parfumnya Erina Gudono sekelas Rihanna. Paham kan guys? Paham. Nah, bahkan ada salah satu putri Sulawesi Utara mengatakan bahwa netizen yang komentarin badannya si Erina Gudono itu adalah miskin gitu. Lantas banyak ribuan. Anda boleh ngeklik ya di suara.com guys. Jadi ini bukti bahwa parfumnya Erina Gudono itu sekelas Rihanna. Jangan dibilang lagi bau ketek ya kan. Nanti ada orang tiba-tiba mikirin kamu ini bau ketek, bau badan. Aduh. Jangan ya guys ya. Jangan ya jangan. Jadi kasus bau ketek ini gila-gilaan. Yang perlu diingat, Erina Gudono itu gajinya hampir 1 miliar loh guys. Dan pertemanan dia itu bukannya orang-orang biasa, tapi pertemanannya dengan orang-orang bule. Dan kasus dengan bau ketek ini sampai-sampai mantan-mantannya Kaisang seperti Felicia Tisu dengan satu lagi tuh yang berjilbab, siapa yang namanya saya lupa ya, Nadia Afrita ya, itu dikulik guys. Bahkan karmanya Kaisang Felicia kan mengatakan bahwa kayak hukum tak bertuai atau karma. Bahkan Nadia Afrita dengan perkataannya itu dikulik lagi. Aduh, jangan ya guys ya. Lagi Erina Gudono lagi hamil. Ingat duitnya banyak ya. Apalagi dia lagi hamil. Cuma salahnya dia, kenapa dia kasih tahu roti 400.000
Ya kan, ada netizen yang ngomong guys, kenapa dia sebutkan harganya juga, terus sekarang akhirnya dicecar tuh mengenai sampai 5M loh, 24 jam ya menuju Amerika, jadi sewa jet pribadinya, terus hotelnya ya kan. Nah dan katanya dengan kasusnya seperti ini dia bikin apa sih, medsos ya, kayaknya Instagram berbayar ya, saya nggak tahu ya, malah dia makin bikin Instagram berbayar atau apa gitu, pokoknya berbayar. Nah itu kan akhirnya orang pingin tahu, dan untuk tahu tentang dia harus bayar juga. Aduh, pinter banget ya. Ya itulah guys, kalau dia menikah dengan seorang pengusaha ya. Kalau Anda menikah dengan orang pengusaha, isu-isu seperti ini bisa dimanfaatkan untuk membuat sesuatu yang bagus yang dibutuhkan orang masyarakat ya. Tanpa sadar uang Anda diambil. Ya sudahlah, sekarang udah pada tahu kan, jadi parfumnya Erina Gudono sekelas Rihanna. Paham ya guys ya? Ngomong-ngomong soal bau Cathy-nya Mbak Erina, sini aku spill seberapa bau Cathy Mbak Erina. Oke, kemarin waktu Pilpres itu Mbak Erina sama Mas Kaisang ke Pekanbaru ngajak kami nobar debat capres ya. Dan ketika sudah mau pulang kan kita ngedekatin Mas Kaisang dan Mbak Erina mau salam-salaman. Dan aku dekatin lah Mbak Erina nih ya. Tapi tidak ada bau sama sekali. Kalaupun ada bau pasti aku kayak bau apa? Bakal aku cari tahu itu baunya dari mana. Tapi ini nggak ada bau sama sekali. Jadi buat kalian yang giring opini Mbak Erina itu bau, kan salah banget. Belum jumpa udah ngejudge. Kaisang, lu tuh sebagai suami lu gak bisa diem aja harga diri istri lo tuh. Sampai dibilang bau ketek lah, bau mulut, bau jigong, bau kaki. Gua gak tahu siapa yang pertama kali mencetuskan masalah bau badan ini. Awalnya gue biasa aja karena kayak ya udahlah, mungkin orang ini lagi cerita gitu ya tentang pengalaman buruk dia. Ternyata efeknya dari dia yang speak up ini ada tweet atau cuitan ya, orang yang mungkin dia segitu keselnya kali sama si Kaisang, seperangkatnya keluarga itu sama gitu. Siapa sih yang gak kesel? Gue aja yang sebagai pendukung 02 gue pun kesel, ada rasa kesel gue, tapi tidak sampai menurunkan nalar gue gitu ya untuk menghina apalagi sesama perempuan. Kalau lu tidak suka dengan keluarga mertuanya, bahas di topik itu aja. Tentang apa? Tentang MK, tentang prostitusi dan lain, bahas di situ aja. Misalkan konteksnya dia pamer atau dia, iya lu bahas di situ aja, jangan nyerang personalnya. Menurut gue nih keterlaluan. Kaisang, lu tuh gak bisa diem aja. Lu tuh sebagai suami lu gak bisa diem aja harga diri istri lo tuh. Lu tuh udah pernah ketemu belum sih sama orangnya secara langsung, papasan? Bahkan ada berita yang Raffi ngomong begini-begini, lu pastiin dulu lu ketemu sama Raffi, lu tanya langsung deh gitu, daripada lu berasumsi jadinya fitnah. Kalaupun ada yang bilang itu kan teman kampusnya, ada yang ngomong, dan akhirnya orang pada komen, semuanya pada ikutan komen sampai nyerang personal, pendidikannya, semuanya segala macam. Erina tuh lebih buruk daripada babi, daripada ini segala macam. Woi, ada Google ya, lu tinggal ketik bibit bobot bebetnya si Erina tuh kayak apa, lu tinggal ketik gitu. Maksud gue, lu tuh boleh benci dengan mertuanya, suaminya gitu ya, tapi pakai nalar, pakai otak. Kalau mau menghina orang itu tuh jangan kepancing, jangan keprovokasi, mikir dulu, nalar sama otaknya dipakai gitu loh. Perkara orang ngomongin bau Cathy, akhirnya ngomongin juga masalah bau jigong, bau mulut, bau kaki, bilangin dia lebih jelek daripada babi, udah keterlaluan. Itu tuh udah masuk penghinaan, bisa jadi fitnah juga. Nanti giliran dilaporin sama orang yang bersangkutan langsung ibu pertiwi. Mulutnya dijaga, apalagi yang ngomong misalkan perempuan gitu. Kalian tuh perempuan, dia lagi hamil, gimana? Yang salah itu keluarga mertuanya, suaminya. Ya udah bawa dia aja gitu loh. Kalau misalkan konteksnya dia pamer atau dia, iya lu bahas di situ aja, jangan nyerang personalnya.